Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayyuhal ikhwah, sekarang kita akan membahas tentang hukum memegang Al-Quran. Apakah harus berwudu dulu atau tidak harus berwudu selama dia muhdits hadatsan asghar atau berhadas kecil saja, ya. Apakah dia harus wudu apa tidak, ya. Pembahasan kita kali ini itu, ya. Baik, langsung saja kita mulai. Di sini kita mulai dari sesuatu yang disepakati oleh ulama dulu seperti biasa, ya. Ittafaqal a'immatul arba'ah ala annahu la yajuzu lil junubi massul mushafi. Ya. Ulama bersepakat, jumhur ulama bersepakat, Imam Malik, Hanafi, Malik dan Imam Ahmad, Imam Syafi'i, tidak boleh orang yang junub menyentuh mushaf, ya. Junub itu dua, ya. Entah junub karena inzalul mani, keluar air mani, atau minal jima', atau dari bersenggama, bersetubuh, ya. Suami istri bersetubuh walaupun belum keluar air mani, maka dia dikategorikan sebagai junub, ya. Orang yang junub, ulama semua bersepakat tidak boleh memegang mushaf, ya. Wakhtalafu fi syurutil wudu limassil mushaf sawa'un kana mubasharatan aw bikammihi wa nahwihi. Tapi ulama berselisih apakah menyentuh atau memegang Quran ini harus wudu dulu atau boleh tanpa berwudu, ya. Atau menaruhnya di kantong. Menaruh kantong gini, apakah wajib berwudu dulu karena dia mungkin berhadas asghar, ya, atau tidak wajib, ya. Di sini ulama terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat pertama, pendapat jumhurul a'immah, ya. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan wudu adalah syarat untuk memegang mushaf atau menaruhnya di kantong atau di tubuh kita, ya. Sedangkan ahlu zahir, ya, mengatakan wudu tidak atau bukan syarat daripada bolehnya menyentuh atau memegang mushaf, ya. Alasan mereka berselisih pendapat, ulama berselisih pendapat adalah firman Allah Ta'ala yang berbunyi, karena ini perbedaan pemahaman dalam memahami ayat surat Al-Waqi'ah ayat 79 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim la yamassuhu illal mutahharun, ya. Ini disebutkan tidak boleh memegangnya, maksudnya Al-Quran, kecuali mereka-mereka yang suci. Nah, gitu. Apakah ayat ini difahami sebagai bentuk pelarangan, maka tidak boleh memegang kecuali bersuci, atau bentuk khobar saja, ya? Karena sebagian ulama memahami ini maksudnya adalah malaikat, ya. Kita bahas, ya. Jumhur mengatakan ayat la yamassuhu illal mutahharun. Kata al-mutahharun dalam ayat ini adalah mereka adalah Banu Adam, anak cucu Adam, ya. Dan ayat itu menunjukkan kepada pelarangan, ya. Jadi pelarangan tidak boleh memegang kecuali karena bersuci, gitu. Tidak boleh kecuali kita bersuci dahulu, gitu, ya. Alasan yang kedua, ada hadis dari Amr bin Jaram bin Hazm, Amr bin Hazm radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis, ya, kataba la yamassul qur'ana illa tahir, ya. Tidak boleh memegang Al-Quran kecuali dalam keadaan bersuci. Hadis ini disahihkan oleh jamaah, sedangkan ulama lain mengatakan hadis ini dhaif. Ini merupakan wajhul istidlal daripada yang mengatakan memegang Quran tidak boleh kecuali dalam keadaan suci atau berwudu, ya. Adapun ahlu zahir yang mengatakan boleh megang Quran tanpa harus berwudu dulu, mereka beralasan seperti ini. Dalam surat Al-Maidah, Al-Waqi'ah ayat 79, la yamassuhu illal mutahharun. Maksudnya mutahharun di sini bukan Banu Adam, tapi mereka adalah malaikat, ya. Dan ayat ini bukan melarang, tapi mengabarkan bahwasanya malaikat ketika memegang ini mushaf pasti dalam keadaan suci, gitu, ya. La yamassuhu illal mutahharun, ya. Itu menurut pemahaman ahli zahir, ya. Terus kemudian alasan berikutnya, ya, laisa hunaka dalilun la minal kitab wala minas sunnah
Minas sunnah yanha an massil mushaf biduni wudu. Menurut ahli zahir ya, tidak ada di sana dalil baik dari Al-Quran maupun sunnah yang melarang dari memegang mushaf tanpa berwudu ya. Jadi sah-sah aja gitu menurut mereka gitu ya. Alasan ketiga menurut ahli zahir, li'annahu lam tahrumul qiraah bi ghairi wudu'in fal massu aula ya. Kalau kita cuman baca aja, misalkan baca gini ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fiih. Nah, itu baca aja boleh tanpa harus berwudu ya. Selama dia bukan junub ya, itu boleh. Maka memegangnya itu lebih boleh lagi gitu menurut ahli zahir gitu ya. Alasan ketiga mereka. Alasan keempat ahlu zahir adalah li'anna sibyan yahmiluna al-mushaf muhdithina bila nakirin. Alasannya adalah, alasan keempat ahlu zahir mengatakan boleh tanpa harus berwudu karena bahwasannya anak-anak kecil, balita ya, anak di bawah umur itu boleh membawa Quran dalam keadaan muhdits. Itu tanpa khilaf gitu menurut ahlu zahir gitu ya. Nah, dari dua pendapat besar ini yang mana yang rajih? Nah, di sini musannif mengatakan ar-rajih huwa qaulul awal wa huwa qaulul jumhur. Yang rajih, yang unggul, yang benar adalah pendapat yang pertama atau pendapatnya jumhur. Yushtaratut thaharah limassil mushaf. Disyaratkan wajib bersuci ya ketika ingin memegang atau ngantongin atau pengen bawa mushaf gitu ya. Dan ayat ini menunjukkan, ayat di atas layamas suhu il mutahharun ini menunjukkan pelarangan ya. Kemudian dikuatkan lagi dari hadis Amr bin Hazm yang tadi sudah kita baca ya gitu. Wa hukmul qiraah ghairu hukmil masah. Hukum menurut jumhur, hukum membaca itu dan hukum memegang itu beda gitu. Kalau kata ahli zahir kan kalau baca aja boleh, apalagi megang. Sedangkan jumhur mengatakan oh tidak, baca itu sama megang itu beda hukumnya. Baca boleh, sedangkan megang ini beda. Ini karena ini kan kitab suci ya. Jadi memang harus suci kita dalam keadaan memegangnya gitu ya. Sedangkan Imam Malik mengatakan boleh anak-anak itu memegang Quran, membawanya gitu ya. Membawanya dalam keadaan muhdits atau berhadas tanpa bersuci ya, karena mereka ghairu mukallafin, karena anak-anak kecil itu belum mukallaf gitu ya. Mereka tidak ada kewajiban menjalankan syariat seperti orang yang sudah balik gitu. Dan mereka itu kata ulama juga dijelaskan sulit untuk mengontrol al-baul, sulit untuk mengontrol kondisi mereka. Sedang kita orang dewasa kan kita ngerti gitu. Oh, kita dalam keadaan sedang buang air kecil, ingin buang air kecil, kita dalam keadaan sudah buang angin atau kita ingin buang air besar gitu. Beda dengan as-sibyan gitu ya. Jadi kesimpulannya jumhur mengatakan tidak boleh kecuali dalam keadaan bersuci. Ahli zahir mengatakan boleh gitu ya. Itu kesimpulannya. Baik, mungkin ini saja. Aku qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.